ini ada satu tim yang pasti berangkat ke MSC. Apakah EVOS Glory? Apakah Fnatic Onyx? So ML Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Smash them. The Hall of Champions. Deploy. Ini satu title yang begitu mahal. Tapikah, Welcome apakah to akan Mobile semahal Legends. dengan hasil yang didapatkan di match best of 5 kita? EVOS yang kita tahu bangkit dari keterpurukan dan sekarang bahkan mereka mengancam semua tim yang masih bertahan di babak playoff. Dan Sansu bakal coba di pukul mundur, bahkan di pressure di area early-nya Profesor KB. Oke, tempo yang cukup cepat bisa dibilang. Dan pokingan damage dari dispersion rotation. By Emblem, Kairi bahkan memilih Emblem Mage. Artinya kalau kita lihat build full magic damage, ini akan sangat menyakitkan sekali. Apalagi dengan basic attack dari Julian yang bisa menimbulkan efek burst damage untuk sekarang. Alright, tapi bahkan kita menyaksikan para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka juga tidak mau kalah dari early pressure-nya dan membuat XP lane mereka bakal lebih unggul dibandingkan Vlave. Dan bahkan kalau kita melihat Onyx yang kemarin hampir saja terpleset oleh Gigfam, ini membuktikan sebenarnya Onyx selalu punya cara untuk tidak bisa kehilangan slot upper bracket mereka, Profesor. Ya, langganan upper bracket. Ya, Fnatic Onyx yang kali ini bermain dengan tempo yang cukup pelan. Tidak terlalu terburu-buru, tapi thanks to Keyboy karena dia punya barrier. Jadi wave minionnya hampir semuanya dimenangkan oleh Fnatic Onyx. dan Kali ini harus bermain dengan rotasi cepat sepertinya karena level keempat adalah tempat yang paling nyaman untuk melakukan teamfight besar. Tapi lihat di depan sana damage yang terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Annabelle. Sword and Hands kali ini Profesor menghindari surprise attack dari Annabelle. Tapi damage yang cukup untuk memberikan sedikit getaran. Dan membuat Annabelle harus mendapatkan power buff terlebih dahulu. Iya, ini nih Sword and Henge yang sangat-sangat powerful sekali. Punya efek imun juga. Tapi tidak melupakan Chain and Henge yang bisa memberikan efek knockback. Knock up airborne yang sangat menyakitkan sekali. Level 5 bagi Annabelle. Kita akan melihat adu retribution yang menarik tentunya di turtle yang pertama. Oke, tapi di depan sana Dreams mencoba untuk melakukan sedikit cover terhadap seorang Keyboy. Wall Charge sudah dipegang oleh seorang Keyboy. Dan bahkan ditahan sana Wall Charge keluar. Tapi nampaknya sedikit retribution tidak akan berhasil mendapatkan apapun. The Cloud could save the day for this time. Meanwhile ada zoning out terjadi. The first blood di tangan dari Suns. King Suns kali ini harus ditelan, dikunyah pelan-pelan dan bahkan didapatkan point kill oleh tim EVOS Glory. wow, ini awal yang baik untuk EVOS. Lihat gimana caranya setup objektif turtle-nya begitu sempurna. Sementara Keyboy coba untuk menahan dua pemain. Sementara kali ini Let's Oh, Go. zoning out terbakar lihat Sparrow Malfa kali ini tertahan di depan sana. Annabelle harus menjadi korban keganasan pasukan dari Fnatic Onyx. Tidak cukup untung ketika Annabelle yang tumbang di kondisi yang dia bisa saja mendapatkan orange buff dan bakal, oh my god, menurut aku kalau ini bisa dicuri orange buff ini berbahaya. Oh, sementara kita melihat talent prediction by Samsung Galaxy S24 series yang dimana memang Mirko dan juga Aras menaruh harapan. Mirkers? Oh my god, Mirkers ternyata Mirko setelah Pigetron tumbang di match pertama dia ingin membuktikan kalau prediksinya adalah curse. Apakah beneran kutukan dari Mirko kali ini dengan skor 3-0 yang dimana dia lebih mengunggulkan tim dari Fnatic Onyx dan bahkan EVOS. Kalau kita melihat sedikit Profesor, mereka dapetin objektif turtle, mereka dapetin first blood-nya, tapi sayangnya harus ditukarkan dengan tumbangnya Annabelle di area orange buff tadi. Ya, terlalu overextend kayaknya. EVOS Glory mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Tapi backup dari Fnatic Onyx terlalu cepat dan ingat ada Tamus dari Lutfi. Sosok yang bisa pegangin Annabelle juga ketika nanti di teamfight besar. Sehingga dengan adanya Vengeance, Lutfi ketika dia build dari early-nya berhasil, ini akan menjadi permasalahan utama dari EVOS Glory. Karena untuk burst down-nya nanti harus mengandalkan Brand. Oke, Blazing Drive di arah bottom lane untuk clear minion dan membuat cewek terpressure juga. Kondisinya cewek ini tidak ada map yang bisa dia lihat. Dia benar-benar buta arah di arah bottom lane Momochan. Iya. Hingga untuk mencoba untuk keluar sungai, lewatin sungai aja itu kayaknya berbahaya untuk dia. Agak sedikit harus bermain sabar sih, tapi Keyboy bakal coba ditahan. Dreams memang sudah membuka Earth Shatter. Oh, Cloud pun masih menjadi target utama. Tapi ini agak cukup berbeda. Karena sosok dari Kairi udah standby dalam posisi untuk melakukan dengan NX Sword. Tampaknya The Red Revolution. Dicek cover oleh Kairi. Meskipun begitu, Cloud yang menjadi korban keganasan para pasukan dari Fnatic Onyx. Dan di arah belakang, dari zoning
diingat oleh seorang Lutfi. Membuat Annabelle terperangkap, tak ada jalan untuk pulang. Cloud9 di zoning out abis-abisan. Ini dia Profesor KB yang sempat kita bicarakan di pre-match tadi. Julian dari seorang Kairi. Assassin jungler yang tidak boleh snowballing, tapi sepertinya 3 poin kill. Dan bahkan yang keempat dari seorang Kairi. Membuat Fnatic Onyx tidak mampu untuk ditahan. Tapi di arah bottom lane, lihat dia berhasil mendapatkan turret dari Brans. Meanwhile, Holy Crystal, Holy first Crystal, item. itu dia. First item yang sangat menyakitkan. What? Dia bukan cuma snowballing Momo-chan, tapi dia akan menjadi glass cannon dari Fnatic Onyx. Sudah bisa dipastikan siapapun yang menghantam dia akan tumbang dengan sangat instan. Dan bahkan surprise yang akan coba diberikan oleh para pasukan dari tim EVOS Glory. Kali ini harus standby. Dia nggak boleh sembarangan ngebuka mapnya aja. Karena kondisinya, ingat. Dari Julian bisa nge-trapping 5 orang sekaligus, Prof. Iya, Kalau setuju. dia pakai enhance-nya. Enhance yang memberikan efek knock up airborne. Tentu hanya ada satu purify, yaitu adalah dari Brans. Ya. Sisanya bakal kesulitan banget untuk bisa menghindari hal tersebut. Pokoknya kalau dalam kelas combat, Prof, enhance sight itu paling sakit. Iya. Itu Iya. yang paling mengerikan. Kalau mereka bisa dapetin 5 dan gara-gara reloading-nya, wah itu malah bisa dibalikin keadaannya oleh seorang Kairi. Dan bahkan di depan sana, surprise attack! Menunjukkan Kairi tertelan begitu saja. Memberikan pressure tapi nampaknya Kairi dengan NS Sword-nya tidak bisa kabur. Wow, shutdown terjadi, blasting blast from Brans dan top lane. Tempora-poranda dibalikan kembali, double kill. Para pasukan dari tim EVOS Glory, mereka gak ada jalan untuk pulang. Nowhere to run! Dan belakang Fluffy mencoba bertahan namun tumbang di tangan dari seorang Lutfi. Satu team fight yang begitu mahal untuk EVOS. Karena meskipun mereka berhasil mempick up Kairi, tapi lihat trade-nya berjalan dengan begitu sempurna untuk Fnatic Onyx. Honorable mention, gila Suns. Dengan adanya Primal Wrath. Membuat Suns tiba-tiba jadi secondary carry walaupun gak ada Calvin Winata. Gak ada cewek di tim fight barusan. Tapi damage-nya cukup karena pasif dari Primal Wrath yang membuat damage dari Fnatic Onyx serasa punya 2 marksman di waktu yang sama. Dan sayangnya Brans yang terpick off. Brans yang terjebak. Sehingga tidak ada damage di luar tambahan, tapi diversion bakal coba dibuka kembali. Lutfi cukup bersabar sepertinya. Tapi apakah dia sadar? Ada 4 pemain dari EVOS yang akhirnya inisiasinya akan digagalkan, Profesor. Disengage menjadi pilihan, Profesor. Ya mereka nggak mau overcommit juga, takutnya nanti ada satu resource yang penting seperti Detona's Welcome. Yang ternyata miss untuk targetingnya. Sementara building itemnya, Holy Crystal tadi cukup fenomenal dari Kairi. Keyboy yang on the way untuk build langsung ke arah Dominance Ice. Seharusnya sesaat lagi akan mendapatkannya dan itu akan bisa men-shutdown Dragon HP. Oke, di depan sana mereka fokus menunjukkan seorang Fluffy yang tidak bisa kemana-mana karena dia harus melakukan detona. Bahkan dilahap dengan sangat sigap dengan damage force yang tidak bisa dibendung. One by one situation, Lutfi dengan adanya Annabelle. Kali ini dibantu dengan ada cewek membuat Annabelle dengan Spear of Alpha-nya berhasil menumbangkan Lutfi. True damage from Annabelle membuat Lutfi harus berpikir 2 kali sebelum menahan apa yang diberikan oleh Annabelle. Ya hanya kedua XP laner saja yang berhasil untuk ditumbangkan. Brans memang sempat datang untuk mengcover. Tapi lihat, Brans bukanlah satu pemain yang perlu dianggap remeh. Karena gimana pun, timing dari Blazing Duet ini penting banget untuk Brans. Dan untungnya Fnatic Onyx mereka hanya kehilangan Lutfi. Jadi pertukaran masih sama-sama adil. Sementara Fnatic Onyx mereka udah berhasil dapetin 3 turretnya. So invasi jungle akan bisa dilakukan dari sisi Fnatic Onyx. 8 menit 2 item. Julian dari Kairi menyelesaikan 1 Blood Wings. Wah, fokus item core-nya ini cukup ngebers ya. Dia pastikan Enhance Sword langsung tumbang, Bro. Siapapun itu. Ini fancy banget itemnya. Dia mau instan. Dia mau instant kill. Yap. Karena memang kebetulan kalau saja Annabelle salah dalam menggunakan Spear of Alpha-nya, dia akan termakan di depan sana. Dan kali ini, kalau kita lihat dari komposisi itemnya Lutfi, kalau seandainya dia punya item pool HP yang lebih banyak lagi, Annabelle akan bisa ketahan karena counter dari true damage adalah Ya. item-item penambah darah. Mereka cuma butuh space dan mereka cuma butuh badan di area depan. Kairi dan juga cewek bisa aja melibas pemain-pemain dari EVOS. Tapi kali ini Oke, Sofi konsel damage terjadi menunjukkan belakang Fluffy dilahap dengan sangat sikap. Para pasukan dari Fnatic Onyx mereka tidak membuat para pasukan EVOS untuk bisa melakukan Sonic Out. Gila. Free Lord di tangan dari Kairi tidak bisa dibendung sama sekali.
burst damage-nya harus dipikirkan. Kayaknya kalau mau masuk, Flavia harus bawa flickernya. Buang flickernya untuk bisa dapetin Kyrie. Karena ini damage-nya udah terlalu sakit dari pemain-pemain Fnatic Onyx. 5.200 net worth dipegang di 10 menit yang pertama. Dan lihat zoning yang dilakukan oleh Lutfi. Mapnya dibuka dan Sans. Oke, Sans, dia masih tahan dengan Primal Watt yang dimiliki. Karena target utamanya itu cuma ngelakuin poking saja, Profesor. Kamin one shot, terperangkap dengan adanya flicker dari seorang Flavi. Terperangkap di depan sana dan masih ada flicker. Primal Watt ditahan. Timnya Onyx tidak mau terlalu terburu-buru untuk device. Lihat, mereka disengage. Betapa disiplinnya mereka disengage di saat mereka sedang unggul 6.000 gold. Ya karena mereka tahu mereka punya Lord, mereka harus mempertahankan tempo. Jangan sampai ada yang kehilangan satu member karena itu akan sangat merugikan sekali. Lagi-lagi Fnatic Onyx, the Tripit Champions, memanfaatkan semua keuntungan yang mereka dapatkan. Mereka nggak mau menurunkan advantage dan Divine Glaive. Kyrie sangat-sangat menakutkan. Ini serem banget sih. Damage akan semakin sakit dan bahkan kali ini Keyboy menjadi garda terdepan. Lord akan coba digiring perlahan tapi pasti. Keyboy akan coba dimakan, tapi nampaknya flicker more defensive. Konsel game yang membalikan kembali keadaan dari seorang Keyboy. Kyrie di depan sana cukup untuk menghentikan pergerakan dari EVOS Glory. Invasinya nggak lagi dilanjutin dan mereka memilih disengage. Kembali lagi ingat, satu hal yang harus dipikirkan. Keyboy cuma keluar flicker tapi nggak keluar dengan wall charge. Kalau tadi dia konsel dan bisa balikin dengan wall charge, bahaya untuk EVOS Glory. Dan lihat landing management dari Fnatic Onyx. Mereka nggak membiarkan lo tadi menjadi sia-sia. Mereka dapetin satu buah Natura Dynamite dan bahkan di area bawah. Annabelle gak punya kesempatan yang besar untuk membuka satu buah Spear Alpha. Mengincar ke arah lini belakang dari Fnatic Onyx. Ini serba salah sih. Sekali aja Annabelle Spear of Alpha, let's say dia ke depan, Lutfi akan langsung pegangin dengan adanya Blade Armor di dalam tubuhnya. Dia akan menahan semua dealing damage tersebut. Dan ini dia, Julian debut di MPL Indonesia Season 13 setelah terakhir kali digunakan oleh Swallow di MPL Indonesia Season yang ke-11. Dan saat itu Rebellion kalah dari RRQ. Ya, game fact by aplikasi baru GoPay. Dan sekarang tinggal gimana Fnatic Onyx. Mereka cuma main disiplin tapi seperti Keyboy mau menahan Dream. Wajah dikeluarkan menuju ke seorang Dream. Target utama lekan Paus menserahkan seorang Dream. Tampaknya hilang begitu saja. Annabelle di zoning up. Dan Kyrie. Damage terlalu besar membuat para pasukan dari tim EVOS keluar ke belakang. Flashing shot from Brans mendomakan Kyrie. Tapi dengan adanya 3 orang yang tumbang, ini nggak worth it sama sekali. Iya, memang kehilangan Kyrie, tapi lihat sisi damage dari belakangnya. Ada cewek dan juga Sun, bahkan Lutfi 1v1 dengan Brans. Namun masih punya BMI untuk mundur, Lutfi masih punya Vengeance. Oh, Keyboy, lihat dia membuka badan untuk seorang Cloudgun. Membuat Suns bisa melakukan deliver damage. Dan bahkan Cloudgun nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Membuat tim Fnatic Onyx kemungkinan besar punya mapping yang lebih luas. Dan EVOS Glory tidak punya map control kali ini. Sulit Fnatic banget Onyx sih. ini kayak selalu cari trade Momo-chan. Iya. Kalaupun dia nggak dapetin point kill, minimal ada satu battle spell yang keluar dari EVOS Glory. By item aja kali ini udah mulai cukup ketinggalan. Dan kita bisa melihat rata kanan Fnatic Onyx unggul dari Gila. semua lininya. Terlalu kuat sih, ini farming patternnya mereka terlalu bagus. Bahkan dari early kita melihat efek snowballing yang begitu mengerikan dari Kyrie sekarang. Cewek pun unggul dari segi item. Great Dragon Spear di tangan bersama dengan Malefic Roar. Untuk mendapatkan critical dan juga attack penetration, Profesor Ya, KB. ini Magic Blade-nya bakal disimpan dulu. Dia bakal memanfaatkan double absorb. Setelah nanti shield aktif dari Magic Blade, dia akan menyelesaikan tentunya dengan Rose Gold Meteor. Akan makin lebih sustain lagi untuk Rogernya karena dia punya hybrid defense. Ketika dalam keadaan wall form, team fight seperti yang akan dipaksa karena Fluffy sudah berada di depan. Oke, Flavi sudah berada di garis depan. Fnatic Onyx memberikan satu buah pressure terhadap seorang Flavi untuk mundur ke belakang. Tapi lihat ketika Drift terperangkap, Sans berhasil melakukan copying. Dan soringan pun terjadi. Berhasil mendapatkan Flavi ke list break. Cloudgun tidak ada jalur untuk pulang. Annabelle pun tidak bisa pulang karena lihat zoning out. Dan bahkan Kyrie masih mau lebih. Triple kill from Kyrie. Instant burst damage. Dan terakhir Enhanced Chain membuat porak-poranda EVOS Glory. Ini bencana di arah bottom lane. Mereka fokus menuju ke dalam turret. Brans tersisa seorang diri. Best tidak bisa dilakukan defensifnya karena game pertama di tangan Fnatic.